Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran kalam kontemporer. Materi kita kali ini meliputi pemikiran kalam kontemporer. Pemikiran kalam kontemporer menurut Hasan Hanafi, menurut Muhammad Arkun, dan menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Dan berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Corak pemikiran kalam kontemporer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer memiliki arti pada waktu yang sama, sewaktu, atau pada masa kini. Pemikiran kalam kontemporer merupakan gabungan dari pemikiran pada masa klasik, seperti pemikiran golongan aliran Khawarij, Jabariyah, dan lain sebagainya, yang masih bisa dipakai sesuai perkembangan zaman yang berlaku dengan pemikiran masa modern. Pemikiran kontemporer berorientasi pada transformasi sosial masyarakat, melakukan langkah praktis perwujudan dari nas dalam menghadapi persoalan yang ada. Hal ini berbeda dengan pemikiran klasik yang bersifat teoritis, hanya berkutat pada persoalan hakikat yang berdasarkan penafsiran terhadap wahyu Allah dan sunnah. Saya Syifa Ainaya Firzak dengan NIM 213141062 akan mempresentasikan pemikiran kontemporer menurut Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir 13 Februari 1935 yang berdarah Maroko. Hasan Hanafi telah menghafalkan Al-Quran sejak ia berusia 5 tahun. Pada awal dasawarsa tahun 1960-an, pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh paham-paham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu nasionalistik, sosialistik, populistik. Pada awal dasawarsa ini, tahun 1956 hingga 1966, sebagaimana telah dikemukakan, Hasan Hanafi sedang berada dalam studinya di Prancis. Di Prancis inilah Hanafi lebih banyak menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial yang erat kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Tujuan rekonstruksi ini, selama berada di Prancis, ia mengadakan penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan di bidang usul fikih, seperti teori hukum Islam, Islam legal, dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Gagasan Hanafi berkaitan dengan teologi adalah berusaha untuk mentransformasikan teologi tradisional yang bersifat teosentris menuju antroposentris, dari Tuhan di langit kepada manusia di bumi, dari tekstual ke kontekstual, dari teori kepada tindakan, dari takdir terkumpul kepada takdir kebebasan. Konsep tauhid menurutnya harus direalisasikan dalam kehidupan, karena pemahaman tauhid bukan hanya berbicara tentang ketuhanan. Pemahaman teologi bukan hanya tentang akhirat atau melangit, tapi harus membumi. Ia berusaha mentransformasikan teologi teosentris menuju antroposentris, artinya teologi bukan hanya sekedar dipahami secara ketuhanan saja, tapi bisa dipahami dari sisi kemanusiaan. Hanafi menawarkan dua teori yang ia gunakan untuk mengatasi kekurangan dari teologi klasik. Yang pertama ada analisa bahasa. Analisa bahasa itu bahasa dan istilah-istilah teologi klasik kan masih Islam terdahulu, yang seolah-olah menjadi doktrin yang sudah saklek atau tidak bisa dirubah. Menurut Hanafi, istilah dalam teologi sebenarnya tidak hanya mengarah kepada yang gaib, tetapi juga mengenai sifat-sifat dan metode keilmuan yang kasat mata seperti iman, amal, dan imamah, atau yang bersejarah seperti nubuah, dan juga yang supernatural seperti Tuhan dan akhirat. Adapun tawaran
Teori yang kedua yaitu analisa realitas sosial. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis atau sejarah sosiologis munculnya teologi di masa lampau dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat dan penganutnya. Selanjutnya, analisa realitas sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Untuk melandingkan dua tawarannya tersebut, Hanafi memiliki 3 metode berpikir. Yang pertama ada dialektika. Apa itu dialektika? Dialektika itu metode pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa proses perkembangan sejarah terjadi lewat konfrontasi dialektis saat tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya melahirkan sintesis. Yang kedua ada fenomenologi yang merupakan gagasan Husserl tahun 1859 hingga 1938 yang merupakan metode berpikir untuk mencari hakikat sebuah fenomena atau realitas. Hanafi menggunakan metode berpikir ini untuk menganalisis, memahami, dan memetakan realitas-realitas sosial, politik, ekonomi, realitas Islam, dunia Islam, dan realitas tantangan Barat yang di atasnya dibangun sebuah revolusi. Yang ketiga ada hermeneutik, yang merupakan cara penafsiran terhadap teks atau simbol yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan kondisi masa lalu yang tidak dialami kemudian dibawa ke masa sekarang. Hanafi menggunakan metode ini untuk membumikan gagasan teologinya yang bersifat antroposentris, dari teks ke konteks, dari langit ke bumi, dan dari teori ke praktik. Yang dapat kita simpulkan dari teori Hasan Hanafi, yaitu menurutnya tidak selama ini yang dipahami oleh umat Islam menurut Hanafi tidak membawa perubahan, atau teologi itu tidak membawa perubahan atau semangat kemajuan di kalangan umat Islam. Padahal manusia membutuhkan konsep-konsep teologi yang antroposentris, yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan yang empirik atau realistis. Teologi merupakan dasar agama Islam. Semangatnya lah yang mendasari lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan dan semangat keagamaan. Maka dari itu, konsep teologi harus bisa dipahami manusia dalam kaitannya dengan perilaku kehidupan manusia, karena teologi teosentris dan melangit akan tidak mempunyai arti apa-apa atau kosong bagi aktualisasi manusia di bumi. Pemikiran Hanafi walaupun kontroversial sampai ia diseret ke penjara, namun telah menginspirasi banyak muslim. Pemikiran Hanafi membuka persepsi banyak orang bahwa kita, umat Islam, bisa menandingi bangsa barat, peradaban barat yang penuh dengan doktrin imperialisme, Zionisme, atau kapitalisme harus dilawan dengan pemikiran yang progresif. Terlepas apakah pemikiran Hanafi itu bisa direalisasikan atau tidak, jelas gagasan Hanafi ini adalah langkah berani dan maju dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas Islam dalam mengejar ketertinggalannya di hadapan bangsa Barat. Walaupun ada anggapan miring yang menyebutkan bahwa rekonstruksi teologi yang dilakukan oleh Hanafi akan bisa menggiring pada pemahaman agama menjadi hanya sebagai agenda sosial, praktis, dan fungsional lepas dari muatan-muatan spiritual. Namun sangatlah jelas, jika jelas bisa ditarik kesimpulan kalau pemikiran Hasan Hanafi ini dalam dunia Islam patut untuk dijadikan kajian dan tidak bisa dianggap remeh. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari saya mengenai pemikiran kontemporer menurut Hasan Hanafi. Kedua, pemikiran menurut Muhammad Arkun. Muhammad Arkun dilahirkan pada 1 Februari 1928 di Taurit Mimun, Kabilia, Aljazair. Arkun berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, namun karena ketekunan dan intelektualnya, beliau berhasil menjadi orang yang besar.
dia menjadi dosen dan guru besar di berbagai universitas. Pemikiran Muhammad Argon adalah dengan kritik epistemologi terhadap nalar Islam atau yang disebut naql al-islami, yang bertujuan untuk menumbangkan keberagaman Islam yang sudah tidak relevan dengan Al-Quran. Tradisi kritik nalar Islam. Tradisi ini dalam Islam sudah berlangsung sejak masyarakat Arab Jahiliyah atau sejak abad ke-3 Hijriah. Namun, pada perkembangan berikutnya, tradisi ini tidak berkembang. Kritik ini malah dijadikan bagian dari proses ortodoksi ilmu keagamaan. Karena proses ini terus berkelanjutan, muncullah kenaifan dan pembalikan fungsi agama. Melihat hal tersebut, Muhammad Argon berkeinginan untuk mendekonstruksi nalar ortodoks dengan nalar-nalar Islam. Kritik epistemologi dalam perspektif Argon. Titik sentral pemikiran Argon adalah kritik epistemologis. Istilah ini sering digunakan dalam karya-karyanya, walau dalam konteks yang berbeda. Dapat dikatakan Argon adalah salah satu sosok pemikir kontemporer yang terhitung sebagai perintis kajian kritik epistemologi. Istilah kritik dalam banyak hal biasanya diartikan sebagai suatu kajian yang mendalam mengenai sesuatu, meliputi hakikat, cakupan, dan cara kerjanya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Dengan demikian, epistemologi adalah suatu kajian atau teori filsafat mengenai pengetahuan. Menurut Argon, pemikiran Islam belum membuka diri pada kemodernan sehingga tidak mampu menjawab tantangan zaman. Pemikiran Islam masih bersifat naif karena mendekati agama atas dasar kepercayaan tanpa adanya kritik. Karena tradisi kritik epistemologis khususnya dalam pemikiran keagamaan ini tidak tumbuh secara wajar dalam budaya muslim, terjadi apa yang diistilahkan Argon sebagai proses taqdis al-afkar ad-diniyah atau pensakralan buah pemikiran keagamaan yang tidak boleh disentuh, dikupas, dan harus diakui kebenarannya begitu saja tanpa diperlukan analisis dan kajian terhadap latar belakang yang mengitarinya. Kritik nalar Islam menurut Argon. Kritik nalar dalam istilah filsafat ilmu tiada lain adalah kritik epistemologi itu sendiri, yaitu kritik terhadap metodologi yang kemudian melahirkan sebuah ilmu. Meskipun kritik nalar Islam Argon pada hakikatnya adalah kritik epistemologis terhadap pemikiran Islam, namun ada yang membedakan dari model kritik epistemologis yang lain. Seringkali kajian epistemologis terbatas pada tataran konsepsi asal-usul, hakikat, dan validitas pengetahuan. Sementara Argon sendiri menambahkan metode historis dalam kerangka kritik epistemologisnya terhadap Islam. Kritis epistemologisnya ditujukan pada bangunan pemikiran keislaman yang menyejarah, membudaya dalam berbagai budaya dan diserap dalam literatur keislaman. Dalam pandangan Argon, pemikiran keislaman dibangun dan disusun oleh generasi tertentu yang dilingkari oleh tantangan sejarah tertentu. Produk pemikiran generasi tertentu itu kemudian diwarisi begitu saja oleh generasi berikutnya tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Itulah sebabnya Argon menyatakan dirinya sebagai sejarawan sebelum menjadi filsuf. Menurut Argon, kajian Islam model orientalis klasik tidak menjelaskan asal-usul naskah-naskah dan teks keagamaan Islam secara antropologis. Para orientalis hanya sekedar menerjemahkan naskah yang mereka temukan dari bahasa Arab ke bahasa yang lain. Di samping itu, orientalis sering sekali bertolak dari prasangka kaku dan negatif terhadap Islam. Nah, model kajian seperti itu tidak mendorong umat Islam untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya proses munculnya literatur keagamaan Islam. Oleh sebab itu, Argon ingin mengganti Islamologi Barat yang klasik dengan suatu Islamologi terapan. Islamologi terapan ini antara lain bertujuan untuk membebaskan pemikiran Islam dari berbagai tatanan usang dan mitologi yang menyesatkan. Argon berpandangan bahwa dekonstruksi episteme dogmatisme dan ortodokisme dalam tubuh umat Islam adalah syarat utama untuk mencapai keterbukaan pemikiran Islam di panggung rasionalisme modern. Untuk merealisasikan itu, ia menggagas Islam aplikatif guna membangun proyek kritik nalar Islam terhadap aturan Islam sebagai objek kajian terbesarnya.
Ortodoksisme yaitu paham yang menekankan pada nas-nas yang benar, sedangkan penafsiran orang lain itu salah. Sedangkan dogmatisme yaitu mencampur adukan wahyu dengan non-wahyu atau memasukkan non-wahyu ke dalam wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid lahir di desa Kahfah, kota Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid dengan menggunakan bantuan teori asbab al-nuzul dapat bisa melacak akar sejarah dalam sebuah ayat. Teori asbab al-nuzul Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut Abu Zaid, Al-Quran merupakan produk budaya Arab dan karena itu menurutnya posisi Al-Quran sama dengan teks kebudayaan lainnya. Kata asbab al-nuzul berasal dari dua kata yaitu asbab yang artinya beberapa sebab, bentuk jama atau plural dari mufrad atau tunggal, sebab yang artinya alasan, ilat atau dasar logis, perantara, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Sedangkan kata artinya turun, hinggap, terjadi, dan menyerang. Problematika teori asbab al-nuzul Nasr Hamid Abu Zaid. Kajian asbab al-nuzul bagi pemahaman Al-Quran telah disadari oleh ulama bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kajian tafsir. Awalnya asbab al-nuzul merupakan bagian dari kajian tafsir. Dalam perkembangannya, asbab al-nuzul menjadi kajian yang terpisah. Tafsil li asbab al-nuzul Mayun bin Mahran, karya Maimun bin Mahran merupakan kitab pertama yang membahas asbab al-nuzul secara khusus. Kajian asbab al-nuzul pada periode paling awal lebih merupakan koleksi riwayat-riwayat yang berhubungan dengan asbab al-nuzul tanpa banyak menyinggung kajian teoritas atau dirayah. Konsep asbab al-nuzul dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid memandang penting untuk merombak konsep ulum Al-Quran yang telah digariskan oleh para ulama, terutama konsep asbab al-nuzulnya. Dikarenakan keyakinan para ulama terhadap Al-Quran sebagai kalamullah, maka kajian mereka terlalu teosentris, sedangkan menurutnya memakai kajian homosentris. Untuk menjabarkan konsep asbab al-nuzulnya, Abu Zaid merincikan dalam 4 masalah dasar mengenainya. 1. Alasan diturunnya Al-Quran secara bertahap. Dalam pandangan Abu Zaid, ilmu tentang sabab al-nuzul merupakan ilmu yang memberikan bekal kepada kita berupa materi baru yang memandang teks dapat merespon realitas baik dengan cara menguatkan ataupun menolak dan menegaskan hubungannya yang dialogis dan dialektik dengan realitas. Hal ini dibuktikan secara empiris, menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur lebih dari 20 tahun. 2. Model penurunan secara bertahap. Dalam hal ini, Abu Zaid menolak riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebelum
diturunkannya kepada Nabi. Ia menganggap permasalahan ini sebagai mitos belaka. Menurutnya, penurunan Al-Quran seperti ini seolah mencabut Al-Quran dari akar realitas. 3. Dalalah dalam memahami sebuah ayat dan kaitannya dengan asbab al-nuzul. Dalam permasalahan ini, Abu Zaid mengkritik ulama dalam masalah keumuman, lafaz, dan kekhususan sebab. Menurutnya, para ulama terlalu memfokuskan terhadap keumuman lafaz dan tidak menghiraukan kekhususan sebab. Padahal seharusnya kekhususan sebab yang menjadi fokus perhatian karena turunnya ayat itu sebagai respon terhadap realitas. 4. Mengenai cara penentuan asbab al-nuzul. Dalam hal ini, Abu Zaid mengunggat para ulama yang terlalu berpegang pada riwayat dalam menentukan asbab an-nuzul, padahal menurutnya periwayatan mengenai asbab al-nuzul itu baru ada pada masa setelah sahabat. Kalaupun riwayat para sahabat itu bisa diterima, maka periwayat selanjutnya dari generasi tabi'in mesti diperhatikan pula. Implementari pada ayat poligami menggunakan teori hermeneutik. Poligami merupakan salah satu pembahasan penting dalam pembaharuan Islam dan gerakan feminisme. Sebut saja Aminin Madud, Rifat Hasan, Nazaruddin Umar, Musdah Mulia di era kontemporer ini. Berbagai macam bentuk metode dan teori yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam usaha untuk menafsirkan kembali ayat-ayat poligami dalam Al-Quran. Rifat Hasan misalnya menafsirkan ayat-ayat poligami tersebut dengan metode historis kritis kontekstual yang berakar pada metode holistik atau mudui. Baginya menafsirkan ayat-ayat poligami dengan metode tahlili atau analitis seperti yang dilakukan oleh musafir klasik akan mempermudah seseorang untuk berpoligami asal dapat memenuhi syarat adil. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.